Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, berhubungan keadaan kita saat ini tidak bisa bertatap muka, jadi untuk sementara waktu kita lanjutkan perkuliahan melalui kuliah online atau daring. Mari kita melanjutkan perkuliahan tentang teknik laboratorium. Pada kesempatan kuliah kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pertolongan pertama di laboratorium. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keamanan laboratorium. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja membahasnya. Oke, baik adik-adik mahasiswa, pertolongan pertama dan penanganan medis itu yang harus diperhatikan adalah kotak P3K tersedia dan disimpan di tempat yang tepat dan mudah dijangkau ya. Dan yang harus diperhatikan tidak kadaluarsa. Selanjutnya, melatih petugas pertolongan pertama. Jadi fasilitas medis terjangkau selama dalam jangkauan 15 menit. Tersedia nomor telepon atau emergency. Jadi perlu ya, kalau apa-apa nanti kita mudah menghubunginya. Contohnya adalah pemadam dan pemadam ya. Jadi kotak P3K itu memang wajib tersedia dan disimpan di tempat yang tepat ya, itu wajib. Oke. Peralatan medis yang harus diperhatikan adalah atau peralatan emergency adalah selimut api. Selanjutnya pemadam api, sistem pemberitahuan darurat ya, dan sarana komunikasi tidak dibatasi. Selanjutnya adalah peralatan emergency lainnya diperlukan untuk kebutuhan laboratorium yang spesifik. Contohnya misalkan yang spesifik ada ruang asam, jadi dia harus peralatan emergency-nya ya harus ada alat-alat yang untuk penanganan keadaan zat asam seperti itu. Oke ya. Lanjut lagi. Tempat emergency atau shower atau air wash ya. Pencucian kulit dan mata ya, bagaimana cara menangani pencucian kulit mata dengan jumlah air yang melimpah adalah cara pertolongan pertama yang paling efektif akibat luka atau terbakar karena bahan kimia. Kecuali ya, adik-adik yang harus perhatikan adalah bahan kimia bereaksi buruk ya terhadap air. Contohnya adalah MSDS. Selanjutnya adalah tempat emergency shower dan airways ya. Harus tersedia. Itu wajib ya. Shower harus teruji beroperasi dengan baik dengan bukti terkomunikasi atau diuji berskala per 2 bulan atau per 3 bulan ya. Jadi jelas dia kita uji. Setiap itu harus ada pengujian, dicoba. Biar nanti saat keadaan darurat kita sudah langsung otomatis. Oke, selanjutnya. Oke, adik-adik mahasiswa, sekarang alternatif untuk menginstal shower ya. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana harus ada kita portable software atau iWorks ya, sambungan terkoneksi dengan keran yang ada. Jadi air di situ harus mampu mensuplai selama 15 menit secara terus-menerus. Harus tetap mengalir sampai saatnya dimatikan. Artinya ini adalah pembantuan dari shower untuk pemadam kebakaran. Oke, jadi kita lanjut lagi. Material safety atau data sheet misalkan diperlukan untuk setiap bahan kimia membutuhkan kaji ulang dari karyawan atau mahasiswa, mudah diakses oleh karyawan dan mahasiswa. Artinya bahwa material data safety itu MSDF file itu harus mudah diakses oleh karyawan. Bukan untuk setiap bahan kimia ya. Jadi material safety data sheet itu harus ada. Baik informasinya ya. Oke. Informasi MSDS meliputi nomenklatur multi chemical family dan formulanya, komponen berbahayanya, data fisiknya bagaimana ya, bahan bahaya api atau ledakan. Misalkan bahan ini mudah menguap ya, mudah terbakar dan mempunyai daya ledak.
Selanjutnya bahaya kesehatan. Jadi bagaimana informasinya bahwa bahan-bahan ini kimia ini akan berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya prosedur tumpahan dan kebocoran. Jadi bagaimana prosedur penanganan kalau dia bocor atau mengalami zat-zat kimia tersebut mengalami tumpah atau ya prosedur tumpahan ya. Informasi proteksi khususnya bagaimana? Okey, tindakan pencegahan dan penyimpanan dan pengenangan ini seperti kita menyimpan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagaimana. Okey, peralatan pelindungan diri atau PPD. Jadi, lab itu harus menyediakan PPD untuk semua karyawan secara gratis ya. Melatih karyawan bagaimana menggunakan PPD secara tepat. Melatih karyawan tentang keterbatasan PPD. Melatih karyawan peduli dengan cara yang tepat terhadap penyimpanan dan penggunaan dan pembuatan PPD, pembuangan PPD. Jadi artinya peralatan perlindungan diri ini harus tahu bagaimana cara penanganannya. Yang harus lengkap adalah jas lab, sarung tangan ya, selanjutnya gloves ya, face shield, safety glass ya. Selanjutnya ada respiratory valve, partial dan duct mask. Ini yang di sampingnya adalah untuk face shield ya. Selanjutnya proteksi suara. Keamanan listrik harus juga diperhatikan. Produksi karyawan dan peralatan, infeksi panelis ya dan plugs ya. Infeksi panel dan plugnya. Selanjutnya ada identifikasi oleh kode atau GIF ya, perlindungan arus, infeksi dan pelaporan program. Prosedur pembuangan. Contohnya yang harus dibuang adalah limbah kimia, organisme, penyakit atau hewan, glassware ya atau bahan-bahan kaca, tumpahan dan benda tajam. Prosedur pembuangan, personel terlatih untuk menangani pembuangan limbah, memenuhi semua peraturan dan regulasi yang ada, pembuangan kontainer yang tepat, kontrak pembuangan limbah ya. Selanjutnya ada pembuangan tidak mencemari manusia, hewan, tanaman termasuk dekontaminasi, sterilisasi, inkriminasi dan autoclaving. Itu yang harus diperhatikan untuk proses pembuangan limbah. Rencana tanggap darurat. Institusi harus mengembangkan rencana tanggap darurat sebelum terjadi situasi darurat atau emergency. Kaji ulang program dengan semua kepegawai, mahasiswa, pengguna, pastikan mereka memahami rencana dengan lengkap. Okey, selanjutnya kita akan bahas lagi rencana tanggap darurat meliputi pengenalan emergency, garis komando, metode komunikasi, tempat aman dan rute evakuasi, kontrol dan keamanan lokasi. Jadi ada 5 yang harus diikuti ya. Pengenalan emergency, garis komando, metode komunikasi, tempat aman dan rute evakuasi, kontrol dan keamanan. Rencana tanggap darurat meliputi prosedur dekontaminasi, penyediaan alat penanganan medis, emergency alternating dan responsi prosedur, PPD dan peralatan emergency untuk clean up ya, pembersih ya. Tindak lanjutnya, bagaimana tindak lanjutnya? Okey, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi laboratorium. Pengembangan laboratorium infeksi yang tepat untuk laboratorium mencakup semua bidang yang terkait dengan laboratorium. Praktek personil, praktek operasional, peralatan perlindungan darurat, persediaan bahan dan lain-lain. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk adik-adik. Jadi untuk saat ini materinya sudah selesai ya tentang keamanan laboratorium. Okey, adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.